Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Edi. Dalam konteks kisah Musa memimpin Israel keluar dari Mesir, meskipun panggilan itu sangat jelas dari Allah, tetapi mengapa Musa tetap mengalami banyak rintangan dan penolakan? Jadinya, bagaimana kita tahu jika jalan ini adalah panggilan atau kehendak Allah? Karena kata orang kalau jalan Tuhan pasti dibuka jalan, dilancarkan. Kalau bukan kehendak Tuhan pasti dipersulit. Menarik, Ya. silakan Don Pak. Saya tertarik dengan pertanyaan ini, khususnya bagian akhir dari pertanyaan ini yang mengatakan karena kata orang. Itu kan kata orang. Iya, betul. Ya, kan sekarang kita bertanya apa kata Kata Alkitab. Alkitab. Betul. Kata orang kalau jalan Tuhan pasti dibuka jalan, dilancarkan. Kalau bukan kehendak Tuhan pasti dipersulit. Kan begitu. Cek dulu Apakah yang kata orang ini adalah betul-betul kata Alkitab? itu dulu yang mau kita cek ya Pak. Iya, itu dulu yang mau kita cek. Ya. Kita bicaralah bukan hanya tentang Musa. Ada banyak pemimpin-pemimpin yang Tuhan panggil untuk melakukan hal-hal yang besar. Musa salah satunya. Yusuf salah satunya. Lalu kemudian Yosua pun salah satunya. Ada Elia. Ada juga Elisa. Ada juga Daniel. Ada juga Esther di dalam kitab Esther. Ada juga di Perjanjian Baru Paulus, Petrus. Siapakah di antara mereka yang dalam melakukan tugas mereka semua berjalan dengan mulus? Kalau ada istilah dibukakan jalan, artinya pada waktu mereka berjalan, sering ada banyak tantangan. Tetapi bersama Tuhan, Tuhan membukakan jalan. Daud menggambarkan itu dengan cukup menarik, sesuai dengan dia punya profesi sebelum dia menjadi raja. Yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menuntun aku di air yang tenang. Ia membimbing aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan bagiku hidangan di hadapan lawan-lawanku, musuhku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam Mazmur pasal yang ke-23, di sana ada padang berumput hijau. Wah, enak ya. Air yang tenang. Ada juga di sana melalui jalan yang benar, kebenaran. Tapi Mazmur 23 juga ada lembah-lembah kekelaman, bayang-bayang maut. Ya. Tetapi di sana pun Tuhan menyertai. Dia menuntun kita dan dia menyertai kita dalam setiap keadaan. Mengikut Tuhan bukan berarti kita akan selamanya berada di air yang tenang. Mengikut Tuhan bukan berarti selamanya kita hanya berbaring di padang yang berumput hijau. Atau berada di jalan yang lurus. Mengikut Tuhan, kadang-kadang kita menghadapi suasana atau situasi bagaikan berada dalam lembah bayang-bayang maut atau lembah kekelaman. Ya. Yesus contohnya. Tadi dalam pertanyaan saudara Edi, ini Musa. Yesus.
Apakah jalan Yesus mulus? Hmm. Waduh, lebih hebat yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Ya, datang sebagai juru selamat. Hmm. Ya, sampai dia bahkan berseru, Eli Eli lama sabachthani. Ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sampai sebegitunya yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dia bukan datang, oke, sudah siap, oke, saatnya mati, oke, baik-baik semua. Malaikat-malaikat standby, semua berada di sekeliling salib dan lain. Oke, sudah selesai, cut, selesai, oke, naik ke surga, semua. Tidak demikian yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Paulus. Wah, ada banyak yang dia kisahkan. Tapi ada suatu ayat yang boleh kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus? 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 lah. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Terima kasih. Inilah yang dihadapi. Ia ditolak, ia dilempari dengan batu, ia dianiaya. Tuhan tidak bisa mengkondisikan hati semua orang Israel sehingga pada waktu Musa memimpin, mereka katakan, siap komandan. Kami dukung semuanya. Bahkan sampai di zaman setelah Musa, yaitu Yosua, nyata bahwa Tuhan memberikan pilihan. Dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau akan berbakti, tapi aku dan keluargaku. Ya. Karena tetap orang memilih untuk melakukan sesuatu. Sejak dari awal pun pilihan itu dibiarkan terjadi. Adam dan Hawa memilih untuk makan itu buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi kalau ada seseorang yang memilih untuk memberontak terhadap Musa, itu pilihan dia. Tapi Tuhan tidak meninggalkan Musa. Itu adalah panggilan Tuhan. Tuhan tidak bisa meredam semua supaya semua jalan lurus. Tidak. Perjalanan Exodus itu, keluaran itu memakan waktu 40 tahun. Dengan segala macam hal yang terjadi. Jadi itulah yang boleh dikatakan oleh firman Tuhan. Sekalipun kata orang, bahwa kalau ini adalah panggilan Tuhan semua mulus. Kalau bukan, ini tidak mulus. Jangan kita menjadikan situasi sebagai patokan apakah ini dari Tuhan atau tidak. Firman Tuhan yang harus jadi patokan, bukan situasi. Sebab kalau situasi menjadi patokan, maka kita akan mengatakan, ini hidup ini kok enak sekali. Saya punya gaji banyak, tidak ada tantangan dalam pekerjaan, berarti saya ini sedang setia kepada Tuhan. Itu orang di sana kok hidupnya banyak sekali tantangan. Sudah dikeluarkan dari perusahaan, sekarang susah mencari pekerjaan, berarti dia tidak setia kepada Tuhan. Tidak bisa kita menjadikan situasi atau suasana yang terjadi sebagai tolok ukur kita hidup benar atau tidak. Sekalipun Tuhan mengatakan dalam Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10 untuk membawa persepuluhan
Maka ujilah aku akan membukakan tingkap-tingkap Tingkap langit. langit. Tapi membukakan tingkap-tingkap langit itu bukanlah menyatakan hidup itu tidak ada tantangan. Tetapi Allah akan selalu memberikan kecukupan. Matius pasal yang ke-6. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Untuk besok-besok. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang lain akan ditambahkan padamu. Sedikit, bukan sedikit, sudah agak panjang ya. Sedikit tanggapan. Terima kasih.